Apa ya HP-nya canggih? Hah? Canggih. Sekarang namanya aja smartphone, HP yang pintar, HP yang canggih. Ketika kita lihat HP yang canggih, mungkin kameranya 2000 megapiksel, 200 megapiksel, bisa edit video, begitu begitu di foto udah langsung jadi cantik, langsung jadi ganteng, bisa untuk bikin desain, ya, bisa untuk meeting secara online, ya kan? Tapi ketika kita punya HP yang sedemikian rupa itu, ya, yang kita pakai cuma apa? Kita cuma presenter. Bisa presenter ternyata, ya, bisa cuma telepon aja, ya kan? Atau bahkan mungkin cuma game-game yang jadul, ular itu. Nah, padahal potensinya luar biasa banget, benar nggak? Jadi masalahnya tuh di HP-nya yang kurang fiturnya, atau masalah pemiliknya yang nggak tahu cara pakainya. Pemiliknya. Nah, banyak orang Kristen seperti itu, sudah tahu lahir baru, sudah punya Roh Kudus, sudah dibenarkan, sudah jadi ahli waris kerajaan surga, tapi hidupnya masih takut dengan masa depan. Terus pilih nanti ya. Kalau seperti ini terus ke depannya gimana ya? Aku bisa hancur, ya. Merasa tidak layak, ya. Merasa gampang tertuduh, minder, ya. Gak percaya diri. Kenapa? Karena tahu teori identitasnya, tapi belum hidup di dalam dia. Dia ngerti HP ini gunanya untuk apa-apa, ya. Ngerti semuanya. Oh, HP itu canggih. Terus buat apa? Telepon. Buat apa? Sender. Buat tularan ular, ya kan? Nah, sama seperti dompet, ya. Dompetnya isi, ya kan? Bayangkan seseorang punya saldo 100 juta di rekening, misalkan, ya. Tapi setiap restoran dia panen, wah cukup nggak ini duit itu? Bener nggak? Nah, temennya bilang, loh, kamu itu kaya loh. Iya sih, tapi aku belum merasa kaya. Jadi kekayaan itu tidak berubah hanya karena perasaan. Status kita, identitas kita ini nggak berubah hanya karena perasaan kita. Jadi di nanti pelajaran yang ini, ya, mengajarkan siapa kita. Bahwa kita ini tidak lagi hamba dosa, nggak lagi terikat oleh masa lalu. Bayang-bayang masa lalu ini jangan-jangan terjadi lagi dalam hidupku, nggak lagi. Kita tidak hidup di bawah kutuk lagi, ya. Kalau kita tidak hidup di bawah kutuk, berarti tidak ada kutuk yang bisa menyentuh kita. Amin. Amin. Ya. Tidak lagi hidup dari performa kita, dari cara kita mengatasi hidup, kepandian kita, kecerdasan kita, nggak bergantung dari situ. Tapi kita hidup dari posisi kita. Kita sudah tidak berjuang untuk menuju penerimaan, tapi hidup dari penerimaan. Siapa kita itu? Amin. Amin. Masalah terbesar orang percaya bukan kurang kuasa, tapi masalah terbesarnya adalah tidak menggunakan apa yang sudah dia miliki. Tidak kurang uang, tapi dia tidak gunakan uang itu. Ya kan? Mirip. Ya kan, ditanya kamu punya uang enggak? Kamu punya deposito enggak? Ya kan? Ayo pesen yang mahal, enggak, yang murah aja, ya cukup uangnya. Padahal uangnya banyak. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita berhenti hidup di bawah identitas yang lama, ya, dan mulai berjalan dalam realitas yang baru di dalam Kristus. Karena apa? Karena identitasnya benar, hidupnya akan mengikuti. Amin. Amin. Nah, kalau tadi kita belajar tentang ketika kita lahir baru, roh kita sudah diubahkan total. Amin. Amin. Ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Yuk kita baca. 1 Korintus 6 ayat 17. Diulangi lagi firman ini, ya.
Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kebenaran ini tegas ya. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita tidak sekedar dekat dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Ini tegas sekali. Ya. Jadi kita pun dalam pemahaman dari kesadaran kita juga kita bisa bayangkan. Kita nggak cuma sendirian, kita nggak cuma berdampingan, tapi aku terikat dalam satu roh dengan Tuhan. Jadi apa yang aku rasakan, apa yang aku alami, Tuhan juga rasakan, Tuhan juga alami. Kalau aku satu roh dengan Dia, apa yang Dia dihasilkan dalam hidupku, itu juga aku hasilkan dalam hidupku. Seperti Tuhan waktu Yesus waktu ada di dunia, apa yang aku kerjakan ini, apa yang aku lihat Bapa kerjakan. Nah, perubahan ini tidak selalu terasa dalam emosi. Kadang-kadang kita tahu hanya melalui firman, tapi emosi kita kok biasa-biasa aja. Nah, mana yang kita percaya? Emosi kita, perasaan kita, atau firman yang berkata? Firman. Efesus 3:17. Efesus 3:17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita lihat bagaimana Kristus tinggal dalam kita. Kristus tinggal dalam kita ini oleh iman kita bisa lihat. Ya, bukan dengan perasaan, bukan dengan usaha. Ya. 1 Yohanes 5:12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi keselamatan bukan soal memiliki agama tertentu, tetapi memiliki Yesus. Amin. Ya. Oh, agamaku Kristen, agamaku Katolik, agamaku apapun itu. Ya, keselamatan bukan di situ. Tapi keselamatan ketika kita memiliki Yesus. Nah, kita lihat misteri besar Injilnya. Ya. Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Coba baca Mas. Kolose 1, 26, 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Amin. Kita sambil baca ayat ini kita harus mengalami perjumpaan dengan Dia. Ya. Ini misteri, ya. Misteri berabad-abad. Ya. Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Jadi Allah bukan hanya bersama dengan kita, tapi Allah ini tinggal bersama. Allah ini tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Ya. Identitas kita ini sekarang bukan orang berdosa yang mencoba bertahan, tapi identitas kita ini adalah Kristus tinggal di dalam kita. Allah tinggal di dalam aku. Itu identitas diri kita. Itu sangat kuat. Ya. Kalau kita menyadari ini, ya, kita lewat ada iblis model apa aja, minggir sebenarnya. Ya berani. Ya. Kita pegang apapun aja yang najis jadi tahir. Itu caranya. Kenapa? Itu identitas diri kita. Tapi kalau kita nggak sadari identitas diri kita, ya tidak ada kuasanya. Nah, iblis berusaha menipu kita.
dengan hal-hal yang rohani, dengan tata cara yang rohani, supaya kita bergantung dengan tata cara yang kelihatan, yang bukti yang ada, yang kita bisa rasakan dengan jasmani kita, yang kita bisa lihat dengan mata kita. Tapi sebenarnya ada realitas rohani yang kita lihat, yang itu lebih real dan lebih powerful. Amin. Ya. Jadi kebenaran ini diberikan, bukan dihasilkan. Kita tidak dilatih untuk menjadi berani, tapi kita ini sudah kita tidak dilatih untuk menjadi benar, tapi ini kita harus menyadari bahwa kita ini sudah dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, tapi kita sudah powerful banget ya. Kita menyadari bahwa Kristus ada di dalam aku. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Coba baca. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ada 2 jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran berdasarkan perbuatan. Yang kedua, kebenaran berdasarkan Kristus. Allah menerima kita bukan karena performa kita, tetapi karena kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Kita tidak bertumbuh menuju posisi yang benar di hadapan Allah, tapi kita ini sudah dibenarkan. Amin. Ya, itu powerful. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Ayo baca. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ini luar biasa. Tidak cuma sekedar kebenaran dan kekudusan aja, menurut ukuran manusia, tidak. Tetapi kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, menurut kehendak Allah. Ya, perhatikan, telah diciptakan, sudah terjadi. Ya. Bukan sedang diciptakan, bukan dalam proses, bukan lagi OTW, ya. Tapi roh kita sudah benar dan sudah kudus. Amin. Amin. Itu identitas kita. Ya. Setelah kondisi itu semua terjadi, kita ada kesucian kita ciptaan baru tadi, ya. Yesus tinggal di dalam kita. Kuasa otoritas semua yang Tuhan punya, kita punya, ya. Dan itu semua sudah terjadi, ya. Lihat Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Ayo baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Amin. Ya, setelah semua kondisi itu kita ciptaan baru sebagaimana kita tahu hari ini identitas baru kita, ya. Dan cuma itu toh. Kamu diperteraikan dengan Roh Kudus ini. Ya. Seperti stopless, ya, yang disegel atau aqua gelang yang disegel, ya. Bisa tercemar nggak? Nggak bisa. Ya. Roh Anda dimeteraikan sama Roh Kudus. Ketika kita berdosa setelah lahir baru, itu terjadi di tubuh atau pikiran kita. Tapi roh kita ini sudah dibenarkan, tidak tercemar. Inilah sebabnya hubungan kita dengan Allah berdiri atas identitas roh kita, bukan performa daging kita, bukan pikiran kita,
bukan bukan perbuatan daging kita, bukan kekhawatiran, bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan dosa kita lagi, ya. Tapi hubungan kita dengan Allah ini dasarnya apa? Identitas roh kita ini, ya tidak bisa tercemar, tidak bisa terkontaminasi. Itu. Ya. Jadi posisi kita di hadapan Allah, kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1:4. Kita diterima di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1:6. Jadi kita ini tidak diterima karena cukup baik, kita diterima karena ada di dalam Kristus. Amin. Ya. Kita diterima bukan karena kebaikan kita diterima karena ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita bisa akses surga, ya, di dalam Kristus, jangan sekali-kali kita mencoba mengharapkan apa yang surga sediakan tanpa Kristus ini. Kita mau masalah kita selesai, kita mau damai sejahtera, kita mau mendapatkan promosi, tapi kita tidak mau melalui Kristus. Jangan harap Kristus. Amin. Ya, mulai ada pergeseran pola pikir di sini, pembaharan al-budi. Yang dulu aku mendekat pada Tuhan saat aku merasa layak. Sekarang setelah kita dibenarkan, aku mendekat karena aku sudah dibenarkan. Hubungan saya naik turun tergantung performa saya dulu. Ya. Kadang gereja, kadang enggak. Kadang persekutuan, kadang enggak. Kadang baca Alkitab, kadang berdoa, kadang enggak. Naik turun. Tapi karena posisi kita sudah tetap karena karya Kristus, maka kita juga melakukan, membuahkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Makin meningkat hubungan kita dengan Kristus, bukan makin melemah. Dulu kita berusaha untuk diterima, ya. Tapi karena kita sudah diperbarui, aku taat karena aku sudah diterima. Amin. Seperti itu. Jadi inti dari kehidupan Kristen itu apa? Bukan kita ini dengan Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah ini tidak dibangun atas emosi, atas performa kita, apalagi atas kegagalan kita. Tetapi hubungan kita dengan Allah ini karena Kristus di dalam kita. Karena ada kebenaran yang diberikan. Karena ada roh yang sudah dimeteraikan. Nah, semakin kita ini memahami identitas kita dalam Kristus, semakin kita ini makin lama makin hidup di dalam kemenangan. Kita lagi tidak sedang mencoba menjadi benar, tapi kita sudah benar di dalam Dia. Amin. Amin. Ya, identitas ini penting banget. Identitas ini menentukan keputusan kita di dalam segala bidang kehidupan kita. Mau dengan performa kita atau kita bergantung sama Tuhan. Mau pakai kekuatan kita atau kita pakai otoritas kuasa kepada Tuhan. Mau kita melihat masa depan kita ini bergantung dengan keadaan hari ini, atau kita tahu masa depan kita masa depan yang gemilang karena apa di dalam Kristus. Mau percaya dengan raksasa di hadapan kita yang kita khawatir, takut dan lain sebagainya, atau kita percaya bahwa Kristus ada di dalamku, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Kita melihat perkara-perkara yang mustahil diselesaikan, atau kita melihat tidak ada yang mustahil. Semua dapat diselesaikan dalam Kristus. Amin. Amin. Itu menjadi keputusan kita. Kabar baik? Kabar baik. Kabar baik. Haleluya. Amin.